Halo, halo, kedengaran? Mega, Iya, Mega, Pak. kedengaran ya? Iya, Pak. Benar. Saya dengar ada suaranya. Ya, tadi terputus koneksinya nih karena 40 menit pertama sudah habis. Estimasi waktunya kan gitu kalau belum. Oh iya. Ya, maklum kita pakai Zoom yang gratisan. Ya. Iya, aman. Masuk lagi ya. Cukup jelas tadi ya. Pak Sultan. Mantap. Pak Sultan. Sehat, Bapak. Nah, Pak Sultan, alhamdulillah sehat. Ya. Lanjut lagi ya, kepotong tadi. Iya. Kita lanjut di pengambilan keputusan. Di mana pengambilan keputusan itu suatu proses penentuan keputusan yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk melakukan aktivitas pada masa yang akan datang, yaitu dengan cara bermusyawarah dan mufakat ya. Jenis pengambilan keputusan itu ada auto generate. Keputusan semacam ini diambil dengan cepat atau kurang mempertimbangkan data, informasi, fakta, dan lapangan keputusannya. Keputusan auto generate ini kurang baik sebab risikonya tinggi karena terlalu cepat dan kurang akurat dalam pengambilan keputusan karena tidak berdasarkan data dan informasi atau fakta yang ada di masyarakat itu ya. Sedangkan keputusan indus diambil berdasarkan scientific management atau manajemen ilmiah ya. Sehingga keputusan itu logis, ideal, rasional untuk dilaksanakan dan risikonya relatif kecil. Cuma proses pengambilannya keputusannya lebih lambat atau lama. Begitu. Berbanding terbalik dengan auto generate ya. Halo. Ya. Kalau bisa mute yang lain dulu ya. Mute dulu di mute dulu suaranya. Biar enggak terlalu bising ya. Siap. Ya. Di mute dulu ya. Ya, Pak. Ya. Selanjutnya kebijakan publik. Ini yang terakhir terkait ruang lingkup politik ya. Kebijakan publik ini adalah yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Gitu, kebijakan publik. Jadi ada 3 jenis kebijakan publik itu, kebijakan umum dan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis. Ya, kalian bisa baca kebijakan umum itu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan. Sedangkan kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum untuk tingkat pusat peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang. Sedangkan yang terakhir kebijakan teknis itu kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan. Ya, maksudnya ada badan di bawahnya yang mengatur atau lembaga. Ya. Ya. Untuk cukup itu sudah.
Yang terakhir tadi terkait pengertian dan ruang lingkup ya. Halo. Halo. Ya, Pak. Ya. Ya, Itu Pak. Halo, Pak. itu terkait ruang lingkup dan pengertian dari sosiologi politik itu sendiri ya. Iya. Wah, Pak Sultan ini. Pak Sultan. Apa diperhatikan sama beliau ini? Halo. Nggak ada sesi tanya jawab, Pak. Ayo, silakan bagi yang kita diskusi selanjutnya sesi diskusi. Silakan bagi yang Wah, ada yang di atas motor kayaknya nih. Tolong di-mute dulu. Di-mute dulu suara motornya. Ya, di-mute Lina, dulu. Lina. Apa ini? Lin, tolong Oh, Lina. Di-mute dulu ya. Pak, saya mau izin ya. Ya, bertanya. Gimana? Halo. Halo. Boleh nanya nih, Pak. Boleh. Ayo bertanya. Halo. Pertanyaan saya simpel. Penggabungan atau korelasi ilmu sosiologi dan ilmu politik ini, Pak. Apa? Kurang jelas? Karena masih Apa? bagaimana model penggabungan atau korelasi ilmu sosiologi dan ilmu politik Nah, ya. ini, Pak. Ya, pertanyaan pertama itu. Tulis di chat. Ya, Nova, tulis di chat. Biar teman-teman tahu. ada Biar teman-teman dua tahu, pertanyaan. Yang Pak. Ya, biar saya lihat nanti. Ada dua pertanyaan, Pak. Ya, di chat. Saya Pak satu, Pak. Di chat. Di chat caranya. Di chat, jangan langsung di chat aja. Nanti kan kelihatan namanya siapa. Udah jelas? Ah, chat aja di chat. Di chat Nova pertanyaannya biar kelihatan kan ngalis bisa teman-teman lihat nanti pertanyaannya. Halo. Ilmu politik itu hitam. Mantap. Ngeri. Nah, ini Apanya yang hitam itu, Pak? Diperjelas sedikit yang bertanya. Masa nggak paham kayak gitu, astaga. Masih ambigu hitam itu. Siapa yang bertanya? Aziz. Hitam itu Bentar dulu. masyarakat paham lah, kan kita masyarakat juga kan. Iya sih, masa nggak paham. halo. Ya, terus yang bertanya lagi? Ayo, Pak. Pak, terkait dengan kan semua masyarakat itu menganggapnya politik itu
namanya politik katanya ya. Biasa Ya. kalau masyarakat ikannya politik. Ya. Apa gimana isinya untuk kayak gitu Pak? Nah, Kan itu Pak. mungkin pertanyaannya Hairul Anam ini Sama dia, nggak beda jauh sama saya. Hah? pertanyaannya aja Pak. Satu-satu mereka nih, Pak. Saya satu Pak. Solusinya saya Pak, gimana untuk mengatasi biar enggak dibilang kayak gitu? Itu Pak. Dikatakan kayak gitu. Solusinya kayak gimana maksud saya Pak? Ya itu jawabannya juga, Cuk. Halo. Saya satu Pak. Saya nggak tulis pertanyaan saya. Ya, tulis pertanyaannya. Halo. Ini penjelasan, bukan pertanyaan. Iya, ini menjawab ini. Apa ini? Nurul Maulina mau menjawab itu. Oh, ayo jawab. Pak, Halo. Jawab ini. Pina, jawab Pina. pertanyaannya juga. Halo. Halo. Halo, Pak. Halo. Ya. Buat jangkauan. Terus suara apa ini? Berisik sekali. Udah, itu pertanyaannya. Baiklah, kita halo. 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 Lanjut kelas dia. Mikir. Halo. Lanjut. Lanjut Pak, lanjut. Ya, ya. Oke, pertanyaan sudah di dulu guys. Ya, suara siapa yang itu yang mantok katanya. Nopan. Siapa yang mantok itu? Berisiknya ya. Sika Aswandari. Ayo sekarang dari beberapa pertanyaan ini sebelum saya menjawab kita panel aja, maksudnya saya lihat pertanyaannya menarik sekali ya. Menarik. Terkait ilmu politik ya. Kayaknya mau pada pindah ke ilmu hukum mereka ini. Halo? Halo? Kedengaran? Ini saya lagi di ini Pak. Makanya Beta mana beta ini? saya Beta mana ini?
Awal-awal aja dia masuk nih. Halo. Lanjut Pak, lanjut. Hadir, Pak. Halo. Halo, halo. Jelas ya? Ya, lanjut Pak. Kita mulai dari pertanyaannya Nova. Bagaimana penggabungan atau korelasi mengenai ilmu sosiologi dan ilmu politik? Korelasi atau hubungannya, bukan penggabungan, tapi hubungannya, korelasi itu hubungan. Hubungan mengenai ilmu sosial dan ilmu sosiologi dan ilmu politik. Ini karena jelas ya, kalau ilmu politik itu kan bagaimana pemerintahan negara. Nah, sedangkan masyarakat itu adalah sosiologi itu sendiri berada di dalam suatu negara. Jadi jelas sekali hubungannya tidak bisa lepas antara ilmu sosiologi dan ilmu politik itu. Jadi kalau digabungkan sosiologi politik itu yang halo? 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 Suara motor, Pak, ribut siapa? Masa saya enggak... Siapa ini? Siapa ini? Suara siapa ini? Enggak jelas sekali. Ya, betul. Nah, itu kan kita dalam pemerintah negara itu kan ada rakyat di sana dalam bernegara. Ya, rakyat itu ya masyarakat yang ada di suatu negara. Begitu. Makanya relasi atau korelasi hubungannya itu jelas sekali. Negara tidak bakalan terbentuk kalau tidak ada rakyatnya, kalau tidak ada masyarakatnya, begitu. Bagaimana? Nova? Jelas? Jelas ya? Terbatas suaranya. Halo? Sedangkan bagaimana bentuk contoh Suara bising-bising, Pak. halo, contoh stratifikasi sosial tertutup. Stratifikasi sosial itu kan tadi jelas kata strata itu atau tingkatan. Maksudnya misalkan kekayaan atau pendidikannya, keturunannya, atau kekuasaannya. Itu sebagai acuan. Misalkan contoh stratifikasi sosial tertutup itu tidak ada mobilitas sosial, tidak ada pergeseran sedikit pun gitu. Maksudnya dari posisi mulai dari kekayaannya, penghasilannya sesuai profesinya, misalkan guru, terus guru pada umumnya, misalkan dia guru di kelas, terus guru di bimbingan belajar, penghasilannya sama. Nah, itu namanya stratifikasi sosial tertutup. Begitu. Kalau kita lihat dari penghasilannya, begitu. Atau melihat dari jenjang pendidikannya, bisa. Begitu ya. Itu masuknya di contoh stratifikasi sosial tertutup. Ya, karena tidak ada perpindahan posisi. Ya, halo, jelas ya? Nova. Jelas, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Arifi datang. Pak Presma datang ini. Pak Presma, halo. Terlambat, Bapak. Ya. Ya. Sudah absen? Sudah isi daftar hadir? Oke, bentar. Ya, di LMS ya. Sampai jam 11 malam. Sampai jam sebelum jam 11 malam. Iya, Itu Bapak. absensinya ya. Ya. Sekarang berhubung Arifi baru datang ini ya. Arifi. Iya, siap, Pak. Saya mau lempar pertanyaan dari Siap, Bapak, siap. Abdul Aziz Sohibi. Ini pertanyaannya. Lihat di chat.
lihat di chat. Kebetulan ada presiden mahasiswa ini datang ini. Ya, biar menarik kita diskusi aja. Kita diskusi saja. Kenapa kebanyakan orang menganggap ilmu politik itu hitam katanya? Ampun, Pak, ampun. Halo? Halo, Aripi? Muhammad Aripi. Halo, Tuna. Ya, coba dijawab. Pertanyaan dari Abdul Aziz Sohibi. Mana Abdul Aziz ini? Tidak ada kameranya, tidak ada kelihatan videonya. Lelet, Pak, lelet. Lelet ya. Bagaimana pandangan Bapak tentang politik perorangan Ayo, Pak Gimana Pres. Bapak? Gimana Bapak ini mana? Nggak tahu ini. Lagi kencing dia. Waduh. Assalamualaikum Pak Pres, gimana kabar? Waalaikumsalam. Makin putih sekarang Bapak ini ya. Aduh, ini pengaruh depan kamera ini. Oh, iya. Tapi menarik juga ini kalau kita cewek Kenapa, pakai Bet? video call ya. Halo, Ya, halo. ya. Dengar semua ya? Bisa. Ayo, Muhammad Arifi, mana Ya, ini? halo. Tidak terlihat ini Videonya. videonya. Ayo, Pak Pres. Videonya Pres. mana nih? Ya, Pak Pres, jawab. Ayo. Sebentar dulu, Pak. Tuh. Ini seru ini pertanyaannya nih. Yang bagaimana coba Pak? Nah, ini kenapa banyak orang menganggap Saya nggak ilmu ngerti. politik itu hitam katanya. Hitam. Oh iya. Hitam, Kalau ini kan tergantung orang yang yang berpendapat begitu. Apakah dia itu sebagai seorang politisi atau orang yang di eksternal politisi. Jadi ini ada dua sudut pandang nih Bapak. Kalau menurut sudut pandang orang yang non politisi memang bahwa menganggap politik itu lebih tendensius kepada hal-hal yang tidak yang tidak berjalan dengan hukum pasti begitu. Artinya ada juga yang mengatakan itu politik itu menghalalkan segala cara. Namanya juga politik. Artinya lebih identik orang itu menganggap bahwa politik itu adalah sebuah langkah-langkah strategis yang bagaimana kemudian orang bisa mencapai tujuan, baik itu tujuan individu maupun kelompoknya. Seperti itu. Tetapi kalau menurut para orang politisi itu memang politik adalah sebagai sebuah ilmu untuk kemudian bagaimana mencapai sebuah visi dan misi yang sudah ada dalam suatu kelompok organisasi atau partai seperti itu. Ya, Kalau bagaimana? kalau menurut saya sih Bapak artinya Ya. antara sudut pandang yang objektif dengan yang subjektif begitu. Ya. Halo. Ya, halo Pak. Ya, benar itu. Benar seperti kata Pak Presma ini. Presiden mahasiswa kita ini. Wah, mantap jawabannya. Tergantung dari sudut pandang yang orang yang melihat ilmu politik itu sendiri. Ini kan namanya juga bagaimana cara memperoleh kekuasaan
kekuasaan, wewenang yang Betul. ada di parlemen maupun di masyarakat, bisa berangkat dari desa, bisa berangkat dari wilayah yang cakupannya kecil dulu lah terkait kontestasi itu sendiri. Jadi tergantung pandangan Betul, orang, betul. ya. Jadi tidak semua pandangan orang politik itu hitam, karena mungkin bisa jadi dia sebagai korban juga kan, korban pernah mengalami hal yang buruk di politik, bisa saja dia bilang politik itu hitam. Betul, betul. Nah, jadi tergantung Dan kita memandang mungkin sesuatu sedikit itu, menambah ya, lagi, ya, Bapak. ya. Ayo silakan. Ya, dan juga politik ini memang sudah istilahnya semua orang bisa berpolitik, bahkan tuan guru pun sekalipun tokoh agama pun bisa berpolitik, tapi politik yang sehat gitu kan. Artinya begini, misalkan contohnya NU sekarang, artinya NU ini kebanyakan tokoh-tokohnya juga terjun ke politik. Artinya di situ juga ada tujuan yang maslahat sifatnya untuk kemaslahatan umat, bagaimana kemudian politik itu bisa menguasai, terutama berpolitik untuk menguasai segala leading sektor yang ada di pemerintahan, untuk kemudian umat secara NU itu, Nahdliyin itu bisa kebutuhan individu maupun kelompoknya seperti itu. Artinya tergantung asas kemanfaatannya saja. Ya. Banyak yang menyalahgunakan politik, memang banyak yang menyalahgunakan politik sehingga politik ini sering lebih dianggap kotor seperti itu. Tapi kalau berbicara politik pada hakikatnya, tidak lepas juga dari ilmu agama seperti itu, bahwa kita juga sudah diajarkan dari zaman-zaman sebelumnya bahwa politik itu ada, bahkan di zaman sahabat sekalipun begitu. Mana ini penanya diam aja ini? Penanya Aziz. Oke, Pak, cukup jelas kok saya dengar. Jelas ya? Jelas ya? Jadi tidak ada subjektivitas ya. Jadi kalau jawab pertanyaannya itu kan politik pada umumnya kan, di masyarakat kita terutama kan. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Nurul Maulina ini. Apa ini pertanyaannya? Nah, boleh kita nanya lagi? Nanti dulu, selesaikan dulu pertanyaan berikutnya. Ya. Bertanya Pak Haji sini. Ya, terus sosiologi politik juga memberikan penekanan terhadap pendekatan fungsional struktural, yaitu dalam hal perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem politik dan keberlangsungan. Suatu sistem politik untuk prosesnya bisa dilihat di chat, itu ada dia. Keberlangsungan dalam lembaga-lembaga politik, bagaimana sistem politik terus ini ada sebagaimana kita sudah tahu bagaimana politik di masyarakat dan di negara ini. Dia sudah tahu, tapi ini pertanyaan saya katanya. Berarti ini pernyataan namanya, bukan pertanyaan. Nurul Maulina, bagaimana? Iya. Bagaimana? Ini pernyataan ini. Oh, pernyataan. Iya. Iya. Dia sudah tahu tapi nanya. Iya.
Seolah lagi ngetes dia itu. Nah, Begini. Sika ini. Halo. Ya, halo. Nah, ini Sika ini. Sika ini visioner sekali pertanyaannya, mengajak masyarakat ikut berpolitik katanya. Arifi, mana anu ini Beta ini, saya mau dengar suaranya ini. Beta biasanya kita diskusi Iya, Beta, aja, Beta. diskusi aja. Beta, ayo. Pak, belum. Halo, Pak. Halo. Halo ya, ayo. Pertanyaan dari Sika. Saya hadir dari pertama, Pak. Saya Pak. Bentar dulu, Nurul Molina ini tidak terima ini, dibilang pertanyaannya. Ya, ayo. Pak, saya Pak, maksud saya. Pak, Ya, kan di sana kan harus memang kita kan seperti yang kita lihat di berita harus masyarakat case sudah tahu ya, case bagaimana tadinya ya harus jelas maksudnya. Contoh Ya, kasusnya yang sekarang lah, yang booming sekarang ini. Dualisme ya ya, Oh, saya- dualisme di Ya. Demokrat ya, itu yang maunya kan? Ya, itu kan? Halo. Coba yang di pinggir jalan itu matiin dulu mic-nya. saya di jalan. Mute dulu, mute. Saya nanya ini. Halo. Lagi di atas Ya, motor. boleh ini. berugak dah. Dan balik baru no. Nah, Pak, gini. Nah, terus kan bagaimana sih mahasiswa dan tentang negara yang berada di kedudukan besar, misalnya di DPR dan di negara-negara lain, misalnya apalagi di masyarakat. Halo. Ya, Bagaimana cara enggak, siapa ini yang di pinggir jalan ini? Saya tanya dulu, siapa yang di pinggir jalan dulu? Hei, Pak, saya hadir kok, Pak. Hah? Pak, saya Pak dari awal sampai akhir saya hadir, Pak. Enggak, siapa yang pinggir jalan ini? Beta. Kedengaran motor aja. Pak, di pinggir jalan? Nurul Molina. Nurul Molina itu Bapak Wah. di pinggir Nurul jalan. Molina. Kalau bisa kita kuliahnya jangan di Ikut. jalan lah. Kita jangan di jalan lah. Pak dari Lagi ngopi, Ya, lagi ini masuk akhlak kita ini, akhlak kita dalam belajar ini. Usahakan jangan sampai kita di pinggir jalan, di mana yang pokoknya di luar dari fokus kita, kurang fokus kita nanti. Ya. Ya, kalau bisa di bisa di rumah atau Coba di mana. nyusap di sawah itu dulu sebentar. Alhamdulillah ini dia saya berada hadir dari awal mata kuliah Bapak ini. Ya. Kalau Di mute bisa. dulu lah, Lina. Molina di mute dulu. Di mute dulu, ya di mute dulu. Kalau bisa jangan Pak, di pinggir jalan. Ya, gimana? Gimana Beta? Halo. saya dari awal ini ikut mata kuliah Bapak, Pak. Karena Bapak Ya. bilang tadi saya tidak ada ikut kuliah mata kuliah Bapak tadi. Mana Saya dari bilang tadi Zoom lihat Bapak menjelaskan, lihat Ah, teman-teman menjelaskan. Beta mana ini Beta? Mana Saya bilang kan kameranya? nggak ada kelihatan tadi. Aiden ini. Nah, ini baru kuliah iya, namanya. iya. Besok kita- Baru kuliah di aula lagi. Ya Allah. Iya, Dari tadi, siapa? Pak. Siapa di aula? Beta ini lagi ngampus di kampus, lagi ngampus Oh, iya, online di kampus. Oh iya. Ya kan dia Ya, mumpung ada BSN dah. charger HP mau habis ya. Halo? Halo? Halo, Pak. Beta jawab pertanyaan dari Sika itu. Menarik itu. Buat dijawab Beta. Saya mau dengar dari Beta dulu. Ya, pertanyaan bagus, Pak.
Itu pertanyaan bagus, Pak. Itu bagus sekali, luar biasa yang bertanya itu, Visioner Pak. sekali tuh. Mantap sekali, Ya, luar biasa. ya. Ayo, Ya, luar biasa. Itu, saya ingin beta yang jawab. nah, itu pertanyaan sangat bagus sekali, Pak. Luar biasa. Udah, Ayo dong dijawab. ini iya, Pak. Sebelum ini luar biasa sekali pertanyaannya, Pak. Ya, itu teman-teman dulu yang jawab. Pak, saya belum bisa Halo. ini bertanya, saya belum bisa menjawab itu, Pak. Ada pres kita, terus ada teman-teman kita. Katanya harga fitrasmu 40 per meter yang pakai serat katanya. Mana yang ngomong ini? Jawab dulu Saidi. Sasarannya berapa Pak? Saidin Aksa, Kalau rel biasa itu 25 per meter. Saidin Aksa. Udah, suaranya ini Pak, dia putus, jadi tidak terlalu dengar, Pak. Ampure, Pak, ampure, Tanya. tunas ampure, Pak. Sudah jelas kok. Ini Sudah putus-putus kedengarannya. jelas. Sudah jelas. Ayo. Halo. Oh iya, itu kita akan gimana saya menjawab atau Feril Anam, Nova aja. Gimana bisa menjawab itu? 1 meter. Halo. Ini ada Khairul Anam juga. Ini bisa itu. 30 per meter 5.000. 30 kalau sama pasang. 5 pasang. Halo. Jualan Kalau fitrahnya itu tergantung. Ayo kita diskusi, ayo. Halo. Makiannya. Halo. Ini kan Pak Sultan di mute dulu kalau ada tamu, Pak Sultan. untuk biasa-biasa, yang kepala biasa gini Bunda ya. Sudah di mute. Kan jelas tadi apa? Ini apa arti politik yang sebenarnya katanya. Jelas kan ilmu politik itu. Halo. Tadi itu